mereka minta perda. Jadi saya mau tegaskan soal perda. Perda ini DPR Papua itu sudah pernah mensahkan pada tahun 2018. Kemudian sudah dilakukan fasilitasi ke Departemen Dalam Negeri pada tahun 2019, sekitar bulan Mei itu sudah ada jawabannya. Jadi ada sedikit perbaikan-perbaikan. Nah sekarang kita mau mempertanyakan ke eksekutif, kira-kira perda tentang perlindungan dan pengembangan nelayan masyarakat adat Papua yang sudah kita sahkan, ini kira-kira kapan nih pemerintah provinsi mau segera untuk meminta nomor register. Kemudian setelah diminta nomor register itu diundangkan oleh lembaran daerah dan ditandatangani oleh gubernur dan disebarluaskan agar ada payung hukum bagi nelayan di dalam melakukan kegiatan pencarian ikan. Itu yang paling penting. Yang kedua, saya berharap, saya meminta agar ada armada, ada kapal ikan 1 atau 2 di kota Jayapura ini diberikan kepada nelayan orang Papua ini dan dikelola oleh koperasi. Karena mereka mempunyai armada yang menurut saya masih belum begitu layak. Harus dibantu oleh pemerintah dan penyediaan kapal agar mereka tidak termakan oleh para tengkulak. Supaya BBM-nya disediakan, kan ada SPBN khusus nelayan. Jadi kapalnya bisa ambil BBM dari sana dengan harga yang bisa terjangkau. Kemudian kapal mencari, para nelayan ada di darat, tinggal ambil mana yang bisa untuk dikemas secara baik untuk kualitas kirim keluar, mana yang dijual untuk di lokal, agar kita bermimpi suatu waktu dari kota Jayapura ini kita ekspor tuna. Kalau kemarin Timika bisa mengekspor kepiting ke Jepang, ya suatu waktu dengan bantuan kapal, nelayan Papua ini mendapatkan bantuan kapal yang kemudian diawasi, dibina baik oleh Dinas Perikanan Provinsi Papua. Saya percaya dalam suatu waktu kita pasti akan ekspor tuna dari kota Jayapura. Itu dream kita sama-sama. Perdanya sudah ada, ya. Sekali lagi kita mendesak pemerintah provinsi untuk segera memfinalkan dengan cara nomor registernya diundangkan oleh lembaran daerah, ditandatangani oleh gubernur dan disebarluaskan kepada masyarakat dan dinas-dinas di kabupaten kota. Terima kasih. Tapi tidak bisa datang karena kami belum diambil sumpah. Untuk Gedi kami baru diambil sumpah Jumat kemarin. Ini baru hari Rabu ya. Jadi karena itu saya coba komunikasi. Baru sampaikan kalau mau datang kami menunggu. Oh siap, saya datang. Itu kenalan saja. Saya punya nama John Gobay. Bapak pasti tahu Gobay itu berasal dari mana. Saya orang Paniai, betul. Saya punya daerah pengangkatan itu dari Mimika sampai di Nabire. Karena ada 5 wilayah adat. Sini Tabi, Saireri, ada Haanim, ada Lapago, ada Mepago. Saya punya wilayah itu lengkap. Dari pantai utara, ada gunung di tengah, dan pantai selatan. Kalau Tabi ini kan mereka hanya bagian utara ini saja. Saireri juga di utara saja. Kalau Lapago ya di tengah saja. Kalau Animha juga di selatan saja. Tapi kalau
saya punya wilayah itu lengkap dari laut, dari Teluk Sarera sampai di Lautan Mimika. Jadi mengapa saya rasa ini penting? Karena saya punya di wilayah saya di Nabire maupun di Mimika itu juga ada nelayan yang sama dengan bapak-bapak. Artinya kami masalah sama. Masyarakat di sana merasakan persoalan yang sama dengan bapak-bapak di sini. Karena itu saya rasa ini penting. Jadi saya harus datang karena pasti apa yang bapak rasakan sama dengan saya punya masyarakat yang ada di Mimika maupun di Kabupaten Nabire yang berprofesi nelayan. Saya sendiri ini periode kedua. Periode kemarin yang pertama kami baru diambil sumpah 2017. Jadi kami jadi anggota DPR itu hanya 1 tahun 10 bulan. Sebelum kami dilantik menjadi anggota, tapi menurut saya itu persoalannya itu sama. Jadi saya ke sana coba dengar seperti dulu dan bapak-bapak ini dengar permasalahan-permasalahan dihadapi. Jadi saya coba bikin perdanya. Jadi saya sudah jawab pertanyaannya. Karena ini sebenarnya sudah ada, sudah kami sahkan. Saya yang mengusulkan orang ini. Karena itu setelah saya masuk di periode kedua, saya rasa penting supaya barang yang saya dulu usul itu kamu sudah bikin bagaimana? Kamu sudah laksanakan kah? Dia masih belum ditandatangani oleh gubernur supaya bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota atau barang ini sudah ditandatangani. Itu yang saya rasa penting. Hari ini saya datang ketemu kepada bapak-bapak. Pertama adalah untuk kita sama-sama mendesak kepada pemerintah provinsi agar segera mentuntaskan perda ini. Karena ini sudah ada. Saya bikin, saya tahu. Dan kami yang bahas. Ini saya punya staff satu ini ada beberapa wartawan itu mereka biasa di sana. Yang kedua, bapak-bapak, memang pertama, yang kedua ini persoalan tempat mencari. Ini sebenarnya dalam aturan itu sudah ada. Jadi ada 4 mil, ada 8 mil, ada 12 mil. Jadi ada tempat yang sebenarnya itu diberikan kepada masyarakat setempat untuk mencari. Kalau yang masyarakat ada setempat itu tempat mencari, tidak boleh orang lain masuk. Itu aturannya. Nah, karena itu yang di dalam perda ini kita buat. Persoalan sekarang kita mau bilang engkau jangan bikin barang ini di sini. Kau kalau cari ke sekian mil ke laut sana, ini perda ini kita harus cek sama-sama. Bapak-bapak nelayan juga bersama dengan kami, kita mendesak kepada pemerintah provinsi untuk kita mempertanyakan perda nelayan yang ditetapkan tahun 2018 itu sudah sampai di mana, supaya ini menjadi payung hukum dari kita sama-sama. Itu terkait dengan perda. Saya juga pasti akan mendorong. Saya kira kita nanti komunikasi terus supaya ada perda itu jelas. Jadi dalam perda ini kita atur begini. Ini zona mencari, jadi kau tidak bisa masuk wilayah untuk masyarakat setempat, masyarakat adat Papua itu saudara tidak perlu. Saudara harus mencari di luar dari itu. Tapi masyarakat adat Papua dia bisa masuk sampai lewat ke sana. Begitu. Misalnya kita tentukan, yang kita tentukan itu kan sebenarnya 8 mil. Karena provinsi hanya boleh atur sampai 12 mil. Jadi dari itu tuh pusat punya usaha. Jadi sampai dengan 4 mil, 4 mil itu kita yang boleh mencari. Nanti saudara mau cari yang di luar dari itu.
Dengan perda ini baru kita bisa menghitung titik nolnya di mana sampai dengan 4 mil itu ada di mana. Macam ini teluk ini kan kita harus sepakat ini, kita harus hitung dia dari mana ini.